Seorang psikolog evolusioner menghabiskan berbulan-bulan untuk meneliti perilaku lebih dari 500 pekerja seks. Fokusnya bukan soal moralitas, juga bukan upaya menulis pembelaan praktik sosial. Jeffrey Miller sedang mencari jawaban atas satu pertanyaan yang jarang benar-benar dipikirkan kebanyakan pria. Apa yang sesungguhnya mengendalikan hasrat perempuan? Temuan yang ia dapatkan terasa sangat tidak nyaman, terutama bagi pria yang meyakini bahwa ketertarikan bisa dimenangkan lewat usaha keras, kebaikan hati, atau niat baik semata. Riset yang diterbitkan pada tahun 2007 di jurnal Evolution and Human Behavior menampilkan angka-angka yang berbicara dengan sendirinya. Miller bersama timnya dari University of New Mexico menelaah data dari 5.300 shift kerja individu dan menemukan sebuah pola yang mengejutkan. Ketika para perempuan berada pada masa subur, rata-rata pendapatan mereka mencapai sekitar $335 Amerika per shift. Di luar fase tersebut, penghasilan turun menjadi kira-kira $260. Sementara itu, perempuan yang menggunakan kontrasepsi tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Perbedaan pemasukan ini sama sekali tidak berkaitan dengan keterampilan, penampilan, atau kepribadian. Variasi itu berasal dari sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang bekerja di bawah kesadaran, sesuatu yang bahkan tidak dapat diidentifikasi secara sadar oleh perempuan maupun para pelanggan. Inilah kesalahan universal. Kebanyakan pria mendengar hal ini, lalu langsung berpikir, ini tidak berlaku untuk saya. Ini cuma riset akademik. Perempuan di dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Anggapan tersebut adalah kesalahan pertama. David Buss, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi evolusioner, telah menghabiskan lebih dari 3 dekade meneliti ketertarikan manusia di 37 budaya berbeda. Kesimpulannya terasa mengganggu. Sistem yang mengatur hasrat perempuan bersifat universal. Sistem itu bekerja di bawah ambang kesadaran. Anda dinilai setiap detik, memakai kriteria yang tidak pernah diajarkan kepada Anda. Ketika Anda sibuk berfokus untuk bersikap baik, Anda justru kalah dari pria-pria yang mungkin tidak lebih unggul dari Anda, tetapi secara alami memancarkan sinyal biologis yang tepat, tanpa mereka sendiri memahami alasannya. Kebenaran tentang permainan ini. Ini bukan soal menyalahkan perempuan atau menggambarkan pria sebagai korban. Ini tentang membuka aturan dari sebuah permainan yang sudah Anda mainkan, suka atau tidak. Jika Anda percaya bahwa ketertarikan dibangun hanya melalui hadiah atau usaha, Anda akan terus tersesat. Hasrat perempuan tidak tunduk pada logika. Ia merespons sinyal, sinyal evolusioner, sinyal biologis, sinyal yang dikirim tubuh Anda jauh sebelum Anda berbicara. Bab 1. Siklus tersembunyi dari ketertarikan. Pernahkah Anda mengenal seorang perempuan, merasakan koneksi yang kuat, lalu tiba-tiba ia menjadi dingin? Balasannya, kehilangan energi. Pesan-pesannya baru dijawab berjam-jam kemudian. Jarak muncul seolah tanpa sebab. Anda mengulang setiap percakapan sampai larut malam, mencoba menemukan di mana letak kesalahan Anda. Jawabannya lebih sederhana dan lebih mengusik daripada yang Anda bayangkan. Anda tidak melakukan kesalahan. Anda hanya datang di waktu yang kurang tepat. Keputusan limbik. Temuan Miller menunjukkan bahwa hasrat perempuan tidak datar dan tidak konstan. Ia bergerak dalam gelombang. Selama fase subur dalam siklus menstruasi, otak perempuan menjadi sangat peka terhadap sinyal-sinyal maskulin tertentu. Testosteron yang lebih tinggi, indikator kekuatan dan vitalitas, simetri wajah sebagai penanda kesehatan genetik, dominasi sosial, kemampuan memimpin dan melindungi, suara yang lebih berat serta postur yang mantap, tanda-tanda senyap dari rasa percaya diri. Ia tidak memilih secara sadar untuk tertarik pada ciri-ciri tersebut. Sistem limbiknya, bagian tertua dari otak, membuat keputusan bahkan sebelum pikiran rasionalnya menyadarinya. Preferensi ganda. Sebuah studi tahun 2004 yang dipublikasikan di Proceedings of the Royal Society B mengonfirmasi fenomena ini. Selama masa subur, perempuan menunjukkan preferensi kuat terhadap ciri alfa, wajah yang lebih maskulin, dan suara yang lebih dalam. Setelah fase itu berlalu, preferensi bergeser ke ciri yang lebih lembut dan tampilan yang terasa lebih hangat.
Pria yang sama bisa membangkitkan hasrat yang intens pada satu minggu, lalu memicu ketidakpedulian total pada minggu berikutnya. Bukan karena ia berubah, melainkan karena radar internal sang perempuan yang berubah. Kesimpulan bagian pertama, tanpa memahami ritme biologis ini, Anda bertindak dalam kegelapan. Anda menerapkan logika pada sebuah persamaan biologis dan berharap berhasil. Anda perlu berhenti terfokus pada apa yang Anda ucapkan dan mulai memperhatikan apa yang Anda sinyalkan. Anda harus menjadi pria yang memicu respons limbik. Terlepas dari hari dalam sebulan, ketika perubahan biologis terjadi, filter internalnya ikut bergeser. Pemahaman ini menghancurkan sebuah ilusi yang menenangkan yang banyak pria pegang, bahwa jika mereka melakukan semuanya dengan benar, tetap perhatian, hadir, dan menarik, ketertarikan akan bertahan stabil. Ia tidak akan bertahan. Ketertarikan perempuan bersifat siklik. Pria yang tidak menyadari hal ini akan menaiki roller coaster emosional yang tak mampu ia kendalikan. Saat ia mereda, pria itu runtuh. Saat ia menghangat, ia melekat karena takut kehilangannya lagi.